Selain ruh, berikutnya ada namanya sukma. Ini secara singkat dulu aja ya penjabarannya. Sukma itu bahasa Sundanya pengacian. Mungkin kalau orang kata belum tahu ya ini. Kalau orang Sunda tahu pengacian. Bahasa Arabnya tanzifia. Pokoknya gini, kalau lebih gamblangnya, biar kita mudah memahami sistem dalam tubuh kita, itu persis seperti handphone. Ini kalau teman-teman paham handphone atau laptop, paham tuh analogi diri kita. Kan di HP atau di handphone, ada yang namanya hardware. Atau misalkan disebutnya, apalagi selain hardware, yang disebutnya yaitu casing. Ini ya. Nah, casing ini ibaratnya adalah raga kita. Nih, ini dari ujung rambut berikut ketombe-ketombenya, ini sampai ujung kaki nih, itu namanya adalah casing. Namanya adalah raga. Nah, kalau di komputer hardware-nya. Terus di HP itu ada yang namanya baterai atau pulsa atau kuota. Nah, ini kalau dalam diri kita ibaratnya adalah ruhnya. Jadi ruh itu powernya. Nih ya, biar mudah dipahami gitu. Jadi ruh itu ibaratnya baterainya atau pulsanya. Nah, sampai sekarang kan kita sering beli kuota, sering beli pulsa, tetapi nggak tahu seperti apa itu bentuk pulsa. Apakah segitiga? Nggak ada yang tahu kan. Tapi harganya ada yang 60.000, ada yang 100.000, 200.000. Nah, di HP aja yang benda mati ada gaibnya. Apalagi diri kita. Oke, lanjut. Tuduh ya. Di HP ada namanya memori SD. Nah, memori ini, kalau misalkan di dalam diri kita, dia disebutnya adalah akal atau otak kita. Nih, biar lebih gampang nih ya memahaminya. Jadi kita, oh iya, rohani, akal, ruh, sukma, begini, begini, begini. Paham ya? Memori itu ibaratnya akal kita nih, otak kita, itu memorinya, memori SD. Terus, di HP ada yang namanya aplikasi atau softwarenya. Nah, aplikasi ini atau software ini disebutnya sukma. Gitu. Biar gampang. Aplikasi kan ada bisa Facebook, bisa WhatsApp, bisa TikTok, bisa Instagram, bisa YouTube. Nah, itu dan lain-lain. Di HP juga ada yang namanya mesin. Nih, yang paling utama mesinnya. Mesin itu ibaratnya mereknya. Merek HP-nya. Ada Samsung, ada iPhone, apa lagi, dan lain-lain. Ada Android, ada iOS gitu. Nah, mesin kita itu pengen seperti apa? Mesin yang tangguh. Kan beda mesin Cina aja sama mesin Eropa. Nah, apalagi di HP ada apa lagi? Intinya nggak jauh seperti itu. Nah, kalau sukma atau pengacian, dia jumlahnya ada 7. Ini kalau misalkan sukma hilang 1, 2, 3, nanti kita itu sering lupa. Sering linglung gitu. Tadi perasaan di mana ya saya nyimpan kunci motor? Tadi saya di mana ya? Kalau lupanya misalkan nggak sering, itu wajar. Karena al-insanu ma'al khoto wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Tapi kalau sering lupa, sampai ke istri pun lupa. Itu ada kisahnya. Jadi ceritanya suami istri itu mau isi bensin, pakai motor, pom bensin. Udah ngisi, berangkat aja. Ketinggal istrinya. Nah itu karena apa?
lupa. Nah, kalau sering lupa, itu berarti kita fix sukma kita hilang. Nah, kalau misalkan sampai 5, nanti tatapannya kosong, bengong gitu. Udah, artinya dikuasai sama jin tadi. Ya. Tatapannya kosong, bengong, ibaratnya kayak pelanga pelongo gitu. Nah, itu orang-orang yang sukmanya lemah. Nah, ini punya pertanyaan nih. Kang Apu tuh kalau yang Down syndrome itu apakah seperti apa sih kondisi rohaninya? Tahu kan ya, yang Down syndrome? Down syndrome itu yang sama-sama mukanya itu. Nah, kalau Down syndrome, dia itu secara rohaninya lengkap, ruhnya ada, sukmanya ada, mereka hanya secara biologis saja yang kurang. Karena mereka kelebihan kromosom kan. Jadi kalau itu normal secara rohaninya, cuman jasmaninya bermasalah. Kayak gini, kayak tadi kalau ruhnya lengkap, tapi karena patah hati, nggak punya duit, lemas juga. Lemas itu perasaan. Pusing yang ada gitu ya. Nah sama dengan kondisi orang, kalau misalkan di sukma, karena kondisi raganya, misalkan kebentur nih kepalanya, hancur juga. Jadi walaupun aplikasinya bagus, rohaninya bagus, tapi kalau raganya hancur, nggak jalan. Makanya nggak cukup rohani harus bagus, jasmani juga harus bagus. Oke, misalkan nih Pak Irham walaupun imannya kuat, rohaninya bagus, cintanya Amalia luar biasa, rindunya ke Rasulullah luar biasa, tapi badannya sakit-sakitan, itu ngaruh, gitu ya. Maka sekarang juga saya lagi berusaha hidup sehat, dijaga pola makan, pola tidur, olahraga tiap hari. Enggak, enggak, saya rokok. Kalau rokok sehat. Karena Adria pernah bilang, rokok itu yang sehat dan gaknya bukan rokoknya, kondisi hati. Justru orang rokok itu lebih banyak umurnya dibanding yang ini. Orang yang merokok, kalau hatinya lagi sedih, nah itu baru tuh cepat matinya. Tapi kalau dia ngerokok happy, itu banyak umur. Karena ada ceritanya, dokter, kamu jangan merokok, nanti umur kamu pendek. Yang mati dokternya dulu. Gitu. Ini yang bilang langsung ahlinya ya Adera gitu. Kata Adera itu, kan merokok itu buat happy. Gitu. Jadi justru membuat orang itu di saat happy, di saat senang, maka banyak yang bilang gitu, kok kabut sekarang ceria amat ya, kelihatannya indie. Emang lagi ditata semuanya gitu kan, wah banyak yang salah nih, pola pikiran, pola hati, semuanya, pola makan, pola tidur, itu ngaruh. Ya, makanya kita juga harus balance, rohani harus sehat, jasmani harus sehat, olahraga, olah rasa, semua dijaga gitu. Ya kayak Mas Dwi kan, imannya kuat, tapi kesibukannya banyak. Bagaimana nih? Makanya kita bagaimana nih agar seimbang. Duit tetap jalan, tetap punya gitu kan. Amalia tetap jalan, jasmani tetap sehat gitu kan. Nah, itu tinggal kita diatur lagi nih, atur-atur kondisi. Gitu ya. Nggak mudah ya, apalagi kalau udah ngebahas makanan sehat. Aduh, banyak rusaknya. Semuanya kan kita karbo terus. Tapi saya belajar tuh, selain Sabtu Minggu saya nggak makan nasi. Jadi makan nasi Sabtu Minggu aja pas Jabodetabek. Lagi sampai di Cirebon. Tiap hari saya sama istri berusaha nggak makan yang putih-putih. Enteng emang badan, ya. Itu nggak saya pungkiri, so teman-teman ya. Coba tiap hari nggak makan yang karbo. Entah itu misalkan nasi, terigu, tepung-tepungan, so enteng ke badan. Makanya kadang jangan nyalahin setan mulu, dikit-dikit nyalahin, serangan nih, sampai ketiduran. Enggak selamanya serangan. Kadang itu makanannya, kan makanan-makanan yang mengandung karbo itu kan membuat kita ngantuk. Gitu. Lemes ke badan. So, oke. Kalau makanannya banyakin ikan-ikannya saja, jangan pakai nasi. Karena karbo yang tertinggi itu nasi sama tepung-tepungan. Padahal itu enak semua kan, roti enak. Terus yang manis-manis saya juga mengurangi.
Pokoknya mah setiap hari kecuali 1 minggu jadwal Jabodetabek itu ibaratnya cheating day-nya, makan bebas. Tapi kalau dari hari Senin sampai Jumat, saya berusaha makan makanan ini. Kerasa enteng ke badan, gitu ya. Nggak mudah capek, nggak mudah lemas, ketika zikir juga maksimal. Jadi minimal lah, zikir pondasi nggak gosok malah minimal gitu. Minimal. Itu ngaruh ke makanan, ya. Nggak selamanya, wah diserang ada, serangan juga ada, faktor kecapean juga lelah, ngurusin toko juga ada gitu kan, karena berdua doang gitu kan, itu ngaruh. Coba kalau berempat gitu kan, Airhan masukin sekalian kan gitu. Para murid sekalian gitu. Nggak apa-apa, yang penting bisa ngerokok lah gitu ya. Yang penting bisa ngerokok dulu. Jadi itu ngaruh. Makanya kita penting ya, pelan-pelan. Biar teman-teman amalnya maksimal. Olahraga juga diatur, walaupun nggak banyak, nggak mesti banyak. Saya pun nggak sering, nggak aneh-aneh gitu. Lari aja kan gitu, ke alun-alun. Nah kalau Jakarta kan tinggal ke Monas gitu kan. Seputaran pulang lagi. Yang penting ada digerakin. Itu ngaruh teman-teman ya. Biar kita merawat amaliyah kita itu. Selain tadi rohaninya serangan, juga faktor pola hidup ya. Insya Allah. Oke lanjut. Ini ada yang memang dia sering lupa, bengong, rapanya kosong. Ada yang bukan karena sukma, tapi karena memang kecelakaan, insiden tadi, misalkan tabrakan. Nah, sama tuh nanya, ini Kang Abu itu kalau misalkan dia tabrakan, pikun, lupa ingatan, kepalanya pecah, apakah karena itu sukmanya hilang? Enggak. Sukmanya masih ada, cuman hardware-nya rusak. Ibaratnya gini, otak itu atau kepala itu seperti saklar, seperti kabel-kabelnya gitu, hardware-nya lah, perangkat kerasnya. Nah, sukma itu ibaratnya strumannya, listriknya, airannya. Kan walaupun misalkan rumah kita udah dipasang strumnya bagus, KWH-nya tinggi misalkan, watt-nya besar, tapi kalau lampunya nggak ada, saklarnya rusak gitu kan misalkan. Nyala nggak? Nggak nyala. Jadi rohani dan jasmani dua-duanya harus on, dijaga dengan baik. Ya, kayak gitu. Makanya rawat rohani kita, rawat juga jasmani kita. Gitu, insya Allah. Karena ngaruh. Oh, Cina kan, tuh kayak teman kita kan, beliau pengen hadir ngaji, tapi lagi sakit. Gitu kan, salah satu tim dukun kita kan, sakit. Pasukan Padepokan Kaul Alit. Jadi, maksudnya sakit karena tadi, kondisinya kan, jasmaninya. Itu ngaruh. Maka dari itu, kita belajar bagaimana tetap sehat. Artinya, sakit udah karena Allah gitu kan. Seenggaknya kita ikhtiar lah, berusaha. Supaya tadi, kita bisa istiqomah. Salah satu tips menjaga istiqomah amaliyah, selain kita niat yang kuat, ada kecintaan, juga badan tetap sehat. Selain duit selalu ada, kendaraan ada, badan juga sehat. Termasuk kuat sampai subuh pengajian, caranya dengan pola makan yang sehat, gitu ya, olahraga. Oke lanjut. Nah Kang, gimana nih kalau misalkan sampai 7 nih, hilang nih semuanya. Nah itu jadi gila. Makanya ruh tanpa sukma itu gila. Tapi kalau sukma tanpa ruh itu koma gitu. Jadi kalau ruh tanpa sukma, ruhnya ada nih. Ruhnya dia ada, tapi sukmanya hilang. Itu orang gila. Makanya orang gila kan ruhnya ada, tapi sukmanya nggak ada. Sehingga dia nggak sadarkan diri. Jadi secara TKNE, secara pandangan Toriko, orang gila itu orang yang sukmanya nggak ada.
Apa kan sukma itu? Sukma itu indra perasa. Merasakan misalkan sadar, merasakan cinta, kasih sayang, indra perasa itu namanya sukma. Nah, dia kalau ketawa, ketawa aja. Kalau misalkan nangis, nangis, itu namanya hilang berarti sukmanya. Jadi kalau di HP itu mah aplikasi Pak Abadi cuman Facebook aja, nggak seru, nggak ada yang lain. Nah, seperti itu. Kalau misalkan sukmanya ada nih, tapi ruhnya nggak ada tuh koma. Makanya ada kan di rumah sakit koma sampai berhari-hari. Ada yang seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Koma. Tapi dia sadar. Karena sukmanya ada gitu. Sadar nih, ada orang ngejenguk. Tapi ruhnya mati. Ruhnya nggak ada. Ruhnya cuma ada 7, ada 8. Kayak orang yang, apa tuh, stroke. Dia udah nggak ngapa-ngapain. Mati sebelah kan. Nah itu gambaran hilang ruh tuh kayak orang yang stroke itu. Dia mati sebelah. Naudzubillah gitu ya. Oke. Berikutnya korin. Apa itu korin? Kalau korin itu adalah atau jin korin sama. Dia juga itu korin terus sukma satu paket. Begitu bayi lahir dia mah emang udah ada. Sejarahnya korin itu adalah mata-mata iblis yang memang iblis minta ke Allah. Ya Allah, saya udah dapat izin untuk menggoda anak Adam. Nah, sedangkan anak Adam kan ada miliaran. Sedangkan dia sendirian. Nah, dia kedua selain minta izin buat menggoda anak Adam, yang kedua dia minta lagi ke Allah. Minta diberikan pasukan lagi. Allah memberikan, namanya korin.